Bagian kedua dari bab 1 adalah konstruksi teori sosiologi. Teori adalah upaya untuk menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa ini, mengapa itu, dan seterusnya. Tujuan ilmu pengetahuan adalah berusaha mengembangkan jawaban yang masuk akal. Jadi berusaha mengembangkan jawaban yang masuk akal. Dengan berteori, pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab. Mengapa ini, mengapa itu, dan seterusnya. Bagaimanakah teori itu dibangun, disusun, atau diramu? Teori dibangun di atas dasar sejumlah komponen, melalui proses yang tidak singkat. Ramuan-ramuan atau bahan-bahan yang perlu untuk menyusun sebuah teori adalah: pertama itu konsep, kedua sistem klasifikasi, ketiga proposisi, keempat penjelasan kausal, kelima variabel dependen dan independen, dan kemudian teori sebagai satu perangkat proposisi. Oke, kita mulai dengan komponen pertama dari teori, konsep. Konsep adalah kata yang menunjuk pada sesuatu, seperti benda, kursi misalnya, atau gejala, sakit, atau gerak, berlari atau berjalan, kejadian, misalnya kerusuhan, yang diterima melalui pengalaman. Itu arti dari konsep. Dan tanpa konsep, kita tidak bisa berpikir. Coba saja. Kalau kita tidak tahu nama dari sesuatu, kita tidak bisa berpikir. Kita tidak bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Konsep dibedakan atas dua, yakni konsep yang dapat diamati, observable, dan konsep yang tidak bisa diamati, konsep yang konstruk. Konsep yang diamati menunjuk pada objek atau peristiwa yang bisa ditangkap dengan indera. Gedung, kursi, meja, dan seterusnya. Sedangkan konsep yang konstruk adalah konsep yang keberadaannya tidak bisa diamati secara langsung, tetapi hanya bisa disimpulkan dari sejumlah gejala. Misalnya pintar. Kita tidak bisa melihat orang dan langsung mengatakan dia pintar. Kita membutuhkan sejumlah informasi untuk menyimpulkan bahwa dia pintar. Atau konsep tentang pasien. Kita tidak begitu saja menyebut seseorang pasien. Ada sejumlah syarat untuk bisa menjadikan seseorang pasien. Demikian juga mahasiswa dan seterusnya. Oke. Kemudian konsep dibedakan atas, konsep yang bisa mengidentifikasi, mengidentifikasi sesuatu seperti manusia, dan konsep yang mendeskripsikan sesuatu, tinggi, rendah, baik, jahat. Itu adalah konsep-konsep yang mendeskripsikan sesuatu. Para ahli sosiologi menaruh perhatian besar pada identifikasi variabel-variabel yang penting dan menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel itu. Jadi hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Apakah kecerdasan atau IQ mempunyai hubungan dengan IPK misalnya? Atau apakah asal sekolah mempunyai hubungan dengan kemampuan akademik seseorang? Oke. Jadi konsep sangat penting dalam memahami sesuatu secara ilmiah. Tetapi tantangan terbesar untuk para sosiolog adalah mencari hubungan antara variabel-variabel. Misalnya, apakah pengetahuan mempunyai hubungan dengan perilaku? Apakah orang yang tahu sesuatu itu
bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diketahuinya. Apakah ibadat mempunyai hubungan dengan kesalehan dan seterusnya. Ya. Oke, jadi itu ramuan pertama, itu konsep. Ramuan yang kedua atau bahan atau komponen yang kedua itu adalah sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi adalah satu cara untuk membuat pengelompokan. Tetapi tetap tanpa konsep kita juga tidak bisa membuat sistem klasifikasi. Ya. Jadi melalui konsep kita bisa membedakan ya, satu hal ya, X dari hal yang lain Y. Kita bisa membedakan meja dari kursi. Ya. Mahasiswa semester 1 dan mahasiswa semester 3 misalnya. Oke, jadi melalui konsep kita bisa bedakan sesuatu dari hal yang lain X dan Y, ya. Dan juga bisa mengelompokkan sejumlah gejala tertentu dari sejumlah gejala yang lain. Itu. Sistem klasifikasi pada dasarnya ya, adalah sistem pengelompokan pada sejumlah gejala atau sejumlah objek tertentu. Ya. Sedangkan variabel itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Oke. Dengan menggunakan variabel-variabel, ya, kita bisa membuat kategori ya, atas hal-hal yang berbeda-beda. Ya. Misalnya, konsep tentang mahasiswa, kita beri kode X, bisa diklasifikasikan atas hal yang berbeda-beda. Ya. X1 misalnya berdasarkan semester, X2 berdasarkan asal wilayah, ya. X3 berdasarkan jenis kelamin, X4 berdasarkan umur, dan seterusnya. Dalam sistem klasifikasi itu, ya, ada dua macam variabel. Ya. Ada variabel yang disebut variabel diskrit dan variabel kontinu. Ya. Variabel diskrit memiliki perbedaan yang sangat jelas, ya, sangat tegas. Misalnya pembagian mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Untuk sementara, ya, hanya ada laki-laki dan perempuan. Ya. Kecuali kalau di masa depan orang bisa menerima varia sebagai salah satu kategori yang membedakan manusia atas berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan variabel kontinu ya, memiliki perbedaan yang sangat tipis. Ya. Misalnya tentang tinggi badan. Ya. Perbedaan antara 0,0 sekian milimeter itu diciptakan saja. Atau berat badan, ya, nilai ujian dan seterusnya. Itu variabel yang kontinu. Yang batas antara satu variabel dengan variabel lainnya itu sangat tipis. Sifat yang paling penting dari variabel adalah ya, eksklusif dan tuntas. Ya. Eksklusif berarti ya, dasar untuk membuat kategori itu harus tepat dan tidak tumpang tindih. Ya. Tidak ada lagi kemungkinan lain untuk memasukkan hal tertentu itu ke dalam kategori yang sudah dibuat. Ya. Contoh tadi eksklusif. Pembagian mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Itu tuntas. Eksklusif. Sedangkan tuntas berarti kategori yang diberikan harus mencakup semua aspek dari gejala yang diamati. Ya. Tidak ada yang tidak dimasukkan ke dalamnya. Ya. Misalnya pembagian responden berdasarkan pekerjaan. Ya. Semua pekerjaan harus bisa masuk. Untuk itu kita pakai panduan dari buku statistik. Atau untuk meminimalisir kemungkinan orang tidak masuk ke dalam satu pekerjaan itu, kita tambahkan lain-lain dan sebutkan. Itu tuntas. Ya. Mencakup semua aspek dari gejala yang diamati. Itu dasar yang kedua. Itu sistem klasifikasi.
Ramuan yang ketiga itu adalah proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi berarti pernyataan mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel. Itu proposisi. Dengan menyatakan hubungan itu, kita berada dalam awal usaha untuk menjawab pertanyaan mengapa. Contoh proposisi misalnya, semakin tinggi tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan, maka semakin besar kemungkinan anak-anak remaja akan terlibat dalam kenakalan remaja. Jadi semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar kemungkinan anak terlibat dalam kenakalan remaja. Dengan menyusun proposisi tersebut, kita berada dalam awal usaha untuk menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa ada kenakalan remaja? Ya. Metode ilmiah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mencari satu variabel yang mempengaruhi, variabel independen, variabel bebas, dan variabel lainnya, variabel dependen, variabel terkait. Hubungan antara dua variabel itu ya dinyatakan dengan simbol X dan Y. X adalah variabel independen, variabel bebas, sedangkan Y adalah variabel dependen atau variabel terkait. Ya. X misalnya kemiskinan ya, adalah variabel yang menurut dugaan kita bisa menjelaskan variabel Y, yakni kenakalan remaja. Sedangkan Y, kenakalan remaja, adalah variabel yang ingin kita jelaskan. Guna menjelaskan hal ini lebih lanjut, kita kembali kepada contoh pertama tadi. Mengapa beberapa anak remaja terlibat dalam kenakalan remaja? Penjelasan berikut hanya merupakan contoh hipotetis saja, bukan berdasarkan hasil penelitian. Berdasarkan pengalaman dan observasi, kebanyakan anak remaja yang berasal dari keluarga-keluarga miskin perkotaan. Pertanyaan-pertanyaan lanjutan adalah, mengapa keluarga itu miskin atau tidak mampu? Apakah orang tuanya bercerai? X1. Apakah orang tidak punya pekerjaan? X2. Atau apakah ada konflik yang tidak terselesaikan di dalam keluarga? X3. Semua pertanyaan-pertanyaan itu harus diteliti kebenarannya. Sudah bercerai, tidak punya pekerjaan, atau sering terlibat dalam konflik. Sementara itu, konsep kenakalan remaja juga harus didefinisikan. Apa indikator-indikator dari kenakalan remaja? Mencuri, pacak orang di jalan, mengganggu lalu lintas, dan lain-lain. Setelah penelitian itu dilakukan dan memperoleh hasil, kita bisa menyatakan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kenakalan remaja, variabel Y, disebabkan oleh kemiskinan. Misalnya keluarga tidak mampu, yaitu X1. Jadi semakin keluarga anak remaja itu tidak mampu, semakin besar kemungkinan dia akan terlibat dalam kenakalan remaja. Sekali lagi, ini hanya contoh hipotetis saja. Tetapi tentu saja pernyataan itu terlalu menyederhanakan persoalan, karena ada kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak keluarga yang mampu. Karena itu harus dicari sebab variabel lain yang menyebabkan kenakalan remaja itu. Variabel lain itu mungkin bisa menjadi penyebab, ya, yang mungkin bisa menjadi penyebab kenakalan remaja itu adalah hubungan atau asosiasi dengan teman-teman sebaya. Variabel itu bisa ditambahkan pada teori tentang kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja tidak cuma disebabkan oleh faktor kemiskinan keluarga, tetapi juga asosiasi atau hubungan dengan teman-teman sebaya. Demikian juga kita bisa mencari
variabel lain yang menurut perkiraan kita bisa menyebabkan kenakalan remaja. Oke, secara sistematis hal ini bisa dirumuskan sebagai berikut. Kalau remaja X tadi ya berada dalam kondisi tertentu X1 ya, X2, X3 keterangan tentang masing-masing variabel tadi ya, maka besar kemungkinan anak itu akan terlibat di dalam kenakalan remaja atau Y. Jadi kalau remaja X berada dalam situasi tertentu, misalnya orang tua miskin, cerai, terlibat dalam konflik, mempunyai asosiasi dengan teman sebaya juga nakal, maka besar kemungkinan anak remaja itu akan terlibat dalam kenakalan remaja. Ya. Ada beberapa contoh variabel ya dalam studi-studi itu ya. Misalnya Lynn White pernah membuat studi tentang dampak ya dari jam kerja yang berbeda-beda terhadap kualitas perkawinan dan kebahagiaan hidup keluarga ya. Atau hubungan antara pekerjaan istri dengan kebahagiaan hidup perkawinan atau hubungan antara keseringan mengikuti ibadat di gereja atau doa di masjid dengan keputusan seorang remaja untuk menggugurkan kandungan kalau dia hamil misalnya. Hubungan antara agama tertentu dengan tingkat toleransi, yaitu hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oke, komponen yang keempat adalah penjelasan kausal. Idealnya, usaha untuk mengembangkan pernyataan-pernyataan di dalam proposisi harus terarah kepada penjelasan yang bersifat kausal, yakni X menyebabkan Y. Ya. Kadang-kadang kita sulit mengidentifikasi apa yang menjadi sebab dan apa yang menjadi akibat, ya. Karena kedua-duanya bisa menjadi sebab dan juga bisa menjadi akibat. Ya. Sebab mendahului akibat, ya, dan akibat mengikuti sebab. Gitu. Tetapi kadang-kadang sulit untuk mengatakan mana yang mendahului, ya. Apakah sesuatu itu atau sesuatu yang lain, ya. Contoh, keseringan bertemu bisa menyebabkan seseorang menyukai satu sama lain atau jatuh cinta, ya. Bisa menyebabkan orang sering bertemu. Mana yang lebih dulu? Sering bertemu menyebabkan orang jatuh cinta atau jatuh cinta menyebabkan orang sering bertemu, ya. Dibutuhkan pengamatan yang teliti, ya. Para ahli filsafat ya sering kali membedakan dua sebab, ya. Ada sebab yang mutlak, necessary, ya, dan sebab yang cukup, sufficient, ya. Sebab yang mutlak dan sebab yang cukup, ya, yang cukup, ya. Sebab yang necessary adalah sebab yang mutlak harus ada supaya sesuatu itu bisa terjadi atau supaya akibat bisa terjadi. Contoh, penyalahgunaan narkoba hanya mungkin bisa terjadi kalau ada narkoba. Narkoba itu adalah sebab yang mutlak supaya ada terjadi penyalahgunaan narkoba. Sebab yang sufficient adalah sebab yang tingkat kemutlakannya lebih rendah, ya, daripada sebab yang necessary. Ya. Misalnya, supaya terjadi penyalahgunaan narkoba, ya, yang mutlak tadi harus ada narkoba, dan yang sufficient, ya, orang harus ketagihan. Jadi ada orang yang ketagihan atau berkeinginan untuk mencoba narkoba itu. Jadi sebab mutlak itu harus ada narkoba, sebab yang sufficient itu harus ada ketagihan untuk menggunakan narkoba. Guna memperjelas sebab-sebab yang mutlak, ya, dan sebab-sebab yang cukup,
kita kembali kepada contoh di atas tadi. Ya. Keluarga yang tidak mampu, apapun definisinya, bukan merupakan sebab yang mutlak supaya terjadinya kenakalan remaja. Ya. Sebab ada anak-anak remaja yang melakukan kenakalan tetapi berasal dari keluarga yang mampu. Keluarga yang tidak mampu juga bukan merupakan sebab yang cukup untuk kenakalan remaja. Karena ada juga anak dari keluarga yang tidak mampu, ya, yang tidak terlibat dalam kenakalan remaja. Kita harus juga mengakui bahwa tidak terlalu mudah untuk mengidentifikasi, ya, mana sebab yang necessary dan mana sebab yang sufficient, ya, mana sebab yang mutlak, mana sebab yang cukup. Kita dengan gampang bisa membedakan sebab yang mutlak ketika kita mengatakan ketersediaan narkoba merupakan sebab mutlak supaya orang bisa menyalahgunakan narkoba. Tetapi menentukan sebab-sebab yang cukup, ya, dan sebab-sebab yang mutlak dalam kasus kenakalan remaja itu tidak terlalu gampang. Kemiskinan bukan sebab yang mutlak untuk terjadinya kenakalan remaja. Karena ada kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak orang-orang yang mampu. Sebaliknya, kemiskinan juga tidak bisa menjadi sebab yang cukup untuk kenakalan remaja. Karena ada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu yang tidak terlibat dalam kenakalan remaja. Karena itu, di dalam kasus kenakalan remaja, ya, sulit mencari sebab yang necessary, sebab yang mutlak, dan sebab yang cukup. Sulit untuk tahu mana sebab mutlak, mana sebab yang cukup. Apakah satu variabel merupakan sebab yang harus atau mutlak atau cukup untuk terjadi variabelnya lain merupakan satu pertanyaan yang terbuka. Tetapi harus diakui bahwa sebab akibat dalam ilmu sosial itu bersifat probable dan bukannya deterministik seperti di dalam ilmu-ilmu alam. Karena sebab bisa menjadi akibat, akibat bisa menjadi sebab. Hubungan kausal yang bersifat probabilistik tidak lantas berarti bahwa tidak mungkin untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dalam hal ini, ya, kita tidak lagi berbicara tentang sebab yang mutlak, melainkan sebab yang kontingen, yakni sebab yang berhubungan dengan kondisi-kondisi tertentu. X1, X2, X3. Kalau X berada dalam kondisi 1, berhubungan dengan teman lain, atau orang tua retak, orang tua cerai, ya, maka bisa terjadi variabel kenakalan remaja. Ya, dan itu sebab-sebab yang kontingen, sebab kalau subjek berada dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Baik, itu proposisi yang keempat. Komponen yang keempat. Komponen yang kelima itu adalah variabel independen dan dependen. Tadi sudah dijelaskan, ya, variabel dependen dan variabel independen. Ya. Jadi ada dua macam variabel, ya, variabel bebas independen, ya, yang mempengaruhi, dan variabel dependen, variabel yang dipengaruhi atau variabel yang terkait, ya, yang disimbolkan dengan Y, X dan Y. Variabel bebas adalah variabel yang bisa menjelaskan sesuatu. X adalah variabel yang bisa menjelaskan sesuatu. Y misalnya. Ya. X menyebabkan apa? Ya. Keluarga yang tidak mampu, ya, menyebabkan apa? Ya. Sedangkan variabel dependen atau variabel terkait adalah variabel yang dijelaskan. Ya. Y, ya, disebabkan oleh apa? Dalam contoh tadi kita menempatkan variabel dependen sebagai variabel utama, yakni kenakalan remaja. Kita misalnya menjelaskan, ya, kenakalan remaja Y
dengan mengidentifikasi ya, beberapa variasi dalam variabel independen X1, X2, X3 yang diperkirakan bisa menyebabkan terjadinya variabel Y, menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Tetapi ada juga kemungkinan lain di mana kita bisa menempatkan variabel independen atau bebas sebagai variabel utama dan kemudian kita menjelaskan beberapa variabel yang berada di dalam variabel dependen. Ya. Misalnya variabel X tadi itu keluarga yang tidak mampu ya, menyebabkan apa? X menyebabkan apa? Ya. Menyebabkan Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Dengan menempatkan variabel independen atau X sebagai variabel utama, kita ingin memperhatikan konsekuensi atau akibat dari variabel tersebut. Apa saja yang dihasilkan atau yang diakibatkan oleh X atau oleh keluarga yang tidak mampu itu. Ya. Dalam beberapa proposisi, ya, kita kadang-kadang sulit menentukan mana variabel independen dan mana variabel dependen, karena keduanya saling bergantung. Contoh, proposisi dari George Homans. Orang yang suka satu sama lain sering berinteraksi. Sebaliknya juga bisa terjadi. Orang yang sering kali berinteraksi ya, bisa menyebabkan atau menyukai satu sama lain. Ya. Kita ingat lagu, mulanya biasa-biasa saja. Ya. Tapi karena sering bertemu maka mereka saling menyukai satu sama lain. Ya. Kita sulit menentukan ya, mana variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang dipengaruhi. Ya. Tentu saja, ya, proposisi Homans ini memiliki beberapa kekecualian. Ya. Orang yang sering berinteraksi, ya, belum tentu karena menyukai satu sama lain. Bandingkan dengan orang-orang yang tinggal di asrama, sering bertemu tapi belum tentu suka satu sama lain. Atau tinggal di biara belum tentu suka satu sama lain. Atau orang yang suka satu sama lain belum tentu karena mereka sering bertemu. Ya. Ketidakhadiran seseorang yang dikasihi ya, membuat orang semakin merindukan satu sama lain. Itu kekecualian dari proposisi Homans tadi. Baik, dan terakhir ya, teori adalah seperangkat proposisi. Oke, kita sudah lihat tadi konsep adalah komponen yang paling dasar untuk membangun sebuah teori. Di dalam konsep terkandung definisi, analisis konseptual, atau pernyataan-pernyataan mengenai sesuatu. Komponen kedua adalah sistem klasifikasi. Di dalam komponen terdapat unsur kategorisasi atau klasifikasi. Sedangkan komponen ketiga adalah proposisi yang tidak lain adalah pernyataan mengenai hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Teori pada dasarnya merupakan seperangkat proposisi, seperangkat pernyataan yang disusun secara logis dan sistematis ya, guna menggambarkan atau menjelaskan sejumlah gejala yang bersifat empiris. Ada teori yang bersifat aksiomatis atau deduktif. Ya. Teori ini bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, deduktif. Ada juga teori yang bersifat induktif, yakni yang bertolak dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum. Namun demikian, harus dicatat bahwa teori-teori di dalam ilmu sosial berbeda dari teori-teori dalam ilmu alam. Teori-teori di dalam ilmu sosial, teori-teori di dalam ilmu alam mempunyai tingkat kepastian yang lebih tinggi daripada teori-teori di dalam ilmu sosial. Tingkat kepastian teori-teori ilmu sosial lebih rendah daripada tingkat kepastian dalam teori-teori ilmu alam. Karena apa? Karena fenomena sosial itu selalu berubah-ubah.
teori-teori di dalam ilmu sosial boleh dibilang semacam perspektif ya, di dalam menganalisis masalah-masalah sosial. Dengan pikiran seperti itu nanti kita akan membahas teori-teori di dalam sosiologi. Untuk sementara, pembahasan bagian kedua dari bab 1 tentang konstruksi teori sosiologi sampai di sini. Sekian dan terima kasih.